Alex Pastur, salah satu asisten Patrick Kluivert kaget. 149 negara berebut hak siar Australia versus Timnas Indonesia, round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Laga Timnas Indonesia kini menjadi sorotan di dunia. Banyak negara yang ingin membeli hak siar perjuangan skuad Garuda mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat Alex Pastur merasa takjub dengan pesona Timnas Indonesia yang berpotensi mengalahkan Australia. Apalagi Australia yang saat ini berada di peringkat 25 dunia FIFA, memang punya reputasi sebagai salah satu raksasa Asia. Timnas Indonesia jelas membuat banyak negara-negara di dunia makin penasaran dengan kekuatan baru skuad Garuda, apalagi punya jajaran pelatih berkualitas dari Belanda. Tak mengherankan, kalau lebih dari 100 negara berebut hak siar menanti Timnas Indonesia mengalahkan Socceroos julukan Australia yang lolos ke 5 edisi Piala Dunia terakhir dan punya pengalaman melimpah di level internasional. Namun di balik kekuatan itu ada kelemahan yang bisa menjadi kunci bagi Timnas Indonesia untuk mengejutkan Australia pada laga tandang di Sydney, 20 Maret 2025 mendatang. Pertama adalah performa inkonsisten Australia di putaran ketiga. Paling tidak, Timnas Indonesia bisa mengamankan tiket round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Timnas Indonesia menjadi salah satu yang dinanti saat melawan Australia dan Bahrain kemarin. Bahkan, laga Timnas Indonesia sampai disiarkan di 49 negara berbeda di seluruh dunia. Dan saat melawan Cina dan Bahrain, ada 141 negara di dunia, dikabarkan telah menyiarkannya secara langsung. Kini dengan bergabungnya sejumlah pelatih kelas dunia dan pemain-pemain baru Timnas Indonesia membuat 149 negara berebut hak siar laga Indonesia di bulan Maret 2025 ini. Ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagi Timnas Indonesia yang berada di ranking 129 FIFA. Jika skuad Garuda berhasil meraih 4 poin atas Australia dan Bahrain, maka peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Apalagi di awal tahun 2025 ini, PSSSI melakukan manuver dengan cepat menaturalisasi oleh Romeni dan 3 pemain lainnya yakni Joy Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James. Joy Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James baru saja disumpah WNI di KBRI Roma pada Senin 10 Maret 2025. Segala perubahan yang ada di skuad Timnas Indonesia di bulan Maret ini, selain itu beberapa negara juga penasaran dengan skuad mewah yang dimiliki Timnas Indonesia. Skuad mewah Timnas Indonesia apakah bisa mencuri poin penuh di markas Australia dengan perkembangan yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir? Tidak ada salahnya, anak asuh Patrick Kluivert menjadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Bahkan banyak yang menyebut kalau Timnas Indonesia ini sebagai artis pendatang baru yang memiliki segalanya. Timnas Indonesia mempunyai popularitas dari fans yang begitu gila dengan sepak bola, dan mempunyai pemain-pemain berkualitas Eropa, macam Jay Itzes, Mace Hilgers, Calvin Verdonk, Tom Hay, Martin Paes, dan masih banyak lagi pemain berkualitas Eropa. Saking kerennya Timnas Indonesia saat ini, membuat menjadi salah satu laga yang paling dinantikan khususnya di kawasan Asia. Kerennya lagi tidak hanya di Asia, sejumlah media-media internasional macam ESPN, The Athletic hingga Football Premier, akhir-akhir ini mulai gencar memberitakan perkembangan Timnas Indonesia. Mereka juga memberikan prediksi kalau Timnas Indonesia sangat bisa lolos ke Piala Dunia, bahkan sejak kedatangan Patrick Kluivert serta jajaran pelatih lainnya yang juga dari Belanda. Boleh dibilang kini Timnas Indonesia telah menjadi salah satu primadona baru di sepak bola Asia, bukan karena ranking FIFA, tapi kedalaman skuad Garuda yang saat ini yang terbilang sangat mewah. Jika dibandingkan dengan Australia, skuad Timnas Indonesia saat ini tidak kalah jauh dari skuad Socceroos. Sesuai fakta yang ada dan berdasarkan data Transmarket per Maret 2025, Timnas Australia punya nilai pasar total skuad mencapai 42,49 juta euro atau sekitar 677,88 miliar rupiah. Jika dikonversi dalam rupiah, pemain termahal Australia adalah Alessandro Circati dari Parma dengan nilai pasar sekitar 143,6 miliar, yang hampir dipastikan absen dalam laga kontra Timnas Indonesia yang mengalami cedera panjang. Sementara Timnas Indonesia dengan tambahan pemain keturunan baru, nilai pasar skuad Garuda melonjak hingga 47,25 juta euro atau sekitar 754,5 miliar rupiah. Angka ini lebih tinggi dari Timnas Australia dengan pemain termahal Timnas Indonesia, Mace Hilgers, dengan nilai 164 miliar rupiah.
Ini belum termasuk potensi kenaikan nilai setelah Joy Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James resmi memperkuat Timnas Indonesia usai menjalani sumpah WNI. Media luar negeri mengatakan kalau Timnas Indonesia bakal bisa memberikan kejutan dan meraih poin di laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia sejauh ini hanya mengumpulkan 7 poin dari 6 pertandingan dengan 1 menang, 4 imbang, dan 1 kalah. Catatan ini jauh dari ekspektasi untuk tim sekaliber mereka pada September 2024 lalu, menunjukkan kerentanan saat menghadapi tim yang bermain disiplin dan memanfaatkan serangan balik Bahrain dengan peringkat FIFA jauh di bawah Australia. Hal yang bisa saja Timnas Indonesia dapatkan jika bermain dengan disiplin. Selain itu, saat main di Jakarta pada 10 September 2024 lalu, Australia juga gagal mengalahkan Timnas Indonesia. Ini membuktikan skuad Garuda mampu meredam agresivitas Australia, meski saat itu belum diperkuat nama-nama seperti Ole, Kevin Dix, dan Emil Audero. Sebagai info tambahan dari laga Australia, hanya mencetak 4 gol dan kebobolan 3 gol. Statistik yang menunjukkan lini serang mereka kurang tajam, sementara pertahanan mereka tak sepenuhnya solid dan membuka celah bagi peluang Timnas Indonesia mengalahkan Australia. Jika Bahrain bisa mengalahkan Australia dengan pendekatan bertahan dan serangan balik, skuad Garuda tidak bisa melakukan hal serupa dengan skuad yang lebih berkualitas. Kedua celah yang bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia adalah lini depan Australia yang kurang dinamis. Striker Australia yang tidak konsisten mencetak gol di level klub, dalam 6 laga Australia hanya mencetak gol rata-rata 0,67 gol per laga. Kelemahan ini bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk memastikan Australia tak bisa menjebol gawang Martin Paes. Sebaliknya, kehadiran Ole Romeni dari Oxford United bisa jadi opsi pembeda lini serang skuad Garuda. Ole Romeni adalah penyerang modern dengan kemampuan fisik, teknik, dan naluri gol yang tajam. Dan 1 gol yang telah ia cetak di Championship baru-baru ini membuktikan ia punya kualitas tersebut. Skenario Timnas Indonesia mengalahkan Australia perlu menutup ruang Irvine di mana Joy Pelupesi bisa ditugaskan untuk mengawal ketat striker tersebut agar kreativitas Socceroos lumpuh. Timnas Indonesia juga harus bisa memanfaatkan winger cepat seperti Egy Maulana Fikri dan Ragnar Oratmangon untuk bisa mengejar bola panjang dan menyerang bek sayap Australia yang sering naik terlalu tinggi. Ketiga skuad Garuda juga harus memaksimalkan pemain seperti Mace Hilgers dan Jay Idzes, serta tendangan sudut atau free kick akurat yang bisa dieksekusi oleh Tom Hay. Kira-kira dari 149 negara berebut hak siar Australia versus Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, apakah negara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadi salah satunya? Yang pasti laga Timnas Indonesia versus Australia bakal menjadi tontonan yang menarik di bulan penuh berkah ini, khususnya negara kita tercinta ini. Dan semoga Timnas Indonesia bisa membawa pulang poin dari kandang Australia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia.